wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Khairul ayyam khairul yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Alhamdulillah hari ini kita berada di hari Jumat yang kesekian kalinya ya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh kecukupan, dalam keadaan penuh ketenangan insya Allah. Maka perlu dan patut sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang dengan kegigihan beliaulah, yang dengan kesungguhan beliaulah, sehingga kita hari ini bisa duduk bersama, saling menikmati nikmatnya iman dan nikmatnya Islam ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, adik-adik, teman-teman, apalagi ya, kawan-kawan, kita bestie lah ya. Insya Allah semoga perkumpulan kita hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Sehat? Ada yang lagi galau? Hah? Ada yang sedang galau? Ada yang sedang susah? Ada yang sedang memikirkan hutangnya? Tidak? Ada? Alhamdulillah ya, kita semua berkumpul di sini. Ini adalah salah satu dari taman-taman surga. Surga itu kumpulan, kalau bahasa arti bahasanya jannatun. Kemarin apa kita? Apa namanya jannatun, kita kemarin pernah bahas itu. Minal jinnati wan nas, al jannah. Itu apa? Jadi pohon yang saling bertautan rantingnya, kumpulan pohon yang saling bertautan rantingnya. Kira-kira adem nggak tempat yang seperti itu? Adem ya, adem, semilir-semilir, enak gitu. Itu secara harfiah surga itu seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari taman surga. Ini adalah majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para malaikatnya. Maka seyogyanya lah kita berbangga, seyogyanya lah kita berbahagia dengan duduk di majelis seperti ini. Siapa yang datang ke majelis ini keadaan hatinya gondok, males ngapain ikut kajian gitu ya. Misalnya begitu, ada juga ada apa-apa, nggak ada masalah dengan saya ya. Tapi apa? Allah Maha Tahu. Baik, kita kemarin sudah mengkaji surat Al-Falaq. Sebelumnya surat An-Nas dan Al-Falaq disebut sebagai surat apa kemarin? Dua surat apa? Surat Mu'awwidzatani, dua surat untuk apa? Meminta perlindungan. Perlindungan dari apa saja? Dari banyak hal ya, dari banyak bahaya. Baik bahaya yang ditimbulkan oleh manusia atau selain manusia. Baik bahaya yang ditimbulkan oleh diri sendiri atau ditimbulkan oleh
keluar dari diri kita sendiri. Maka kita kemarin sudah belajar, sudah memahami, insya Allah ada perbedaan enggak ketika membaca Al-Falaq dengan An-Nas sebelum dan sesudah mengikuti kajian ini? Ada apa enggak? Nggak ada, karena sama aja. Ya udah kita pulang aja kita. Tutup aja kita ya. Ya, kenapa Bu? Gitu ya, karena Al-Quran itu bukan hanya kitab bacaan, ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT salah satunya sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jenengan sama saya ini orang bertakwa enggak? Bertakwa, insya Allah ya. Kita berharap kita masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Maka sudah seyogianya lah kita menjadikan Al-Quran itu petunjuk. Lah apakah petunjuk itu cuma dibaca toh? Tidak ngerti dalamnya petunjuk itu apa? Tentu tidak. Kita harus mengetahui, kita harus mengerti apa yang ingin Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Karena itu hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi kita semua. Nah, loh, berarti apa nggak boleh saudara kalau Al-Quran itu kita baca toh? Boleh apa enggak? Boleh gitu kan. Bahkan membaca Al-Quran saja sudah memiliki pahala, sudah mempunyai nilai. Tapi apakah kita tidak mau meningkatkan kualitas kita? Nah, kalau kita level membaca, kita sudah hafal nih ya, sudah lancar nih ya membaca Al-Quran. Nah, itu kita baru di level paling bawah, ya, dalam level kita terhadap Al-Quran. Kita hanya membaca, baru bisa membaca. Apakah itu tidak baik? Misalnya baik, membaca Al-Quran itu baik, mendatangkan pahala. Tidaklah alif lam mim itu dihitung satu, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Alif lam mim berarti ada 3, dan setiap satu huruf itu ada 10 kebaikan. Artinya 10 pahala. Berarti kalau kita baca satu ayat Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Nah, tinggal dikalikan ada berapa pahala. Oh, udah Ustaz, kalau gitu cukup saya membaca aja. Ternyata tidak, kita harus mau untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kita harus kembali menjadikan Al-Quran kembali ke fungsinya, yaitu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Salah satunya adalah dengan ilmu tafsir. Nah, inilah kajian-kajian yang selama ini kita pelajari ya, yakni kajian tafsir. Kenapa kemarin saya memilih tafsir surat-surat pendek? Karena itu lebih banyak yang kita hafal ya, daripada surat. Oh, enggak dari depan aja saja, dari Al-Baqarah aja saja, tidak, karena memang An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan ke depan-depan itu lebih banyak kita hafalkan. Tapi jangan sampai kita hanya hafal saja, baca saja, tapi tidak ngerti sebenarnya maksud dari An-Nas itu apa, maksud dari Al-Falaq apa, maksud dari Al-Ikhlas apa, ya. Baik. Selanjutnya kita akan mengkaji surat yang ketiga, surat pendek ketiga yang berawalan Qul. Ya, jadi kalau jenengan mungkin sudah terbiasa baca 3 Qul itu loh. Nah, kalau sudah disebutkan baca 3 Qul, pasti sudah familiar ya. Apa 3 Qul itu? Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah kita kemarin sudah mempelajari An-Nas dan Al-Falaq. Mohon maaf ya, tadi terlambat sebentar. Di depan sana itu kok macet. Nah, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Sebelum masuk ke surat Al-Ikhlas, Al-Quran ibu-ibu sebagai petunjuk buat orang-orang bertakwa tadi berisikan 3 hal pokok, ya.
Jadi 30 juz Al-Quran, 114 surat, ya. Ada berapa suratnya? 114. Ada berapa juznya? 30. Nah, 30 juz Al-Quran itu dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu berisi 3 pokok. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tauhid. Tauhid artinya akidah, keyakinan. Yang kedua berisikan tentang hukum atau syariat. Ya, hukum atau syariat. Hukum apa? Hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji, hukum membaca Al-Quran, hukum berbakti kepada orang tua, hukum nikah, hukum talak, hukum banyak sekali. Sepertiga yang terakhir apa? Kan berarti Al-Quran dibagi 3 ya, sepertiga. Sepertiga terakhir apa? Sepertiga terakhir adalah kisah. Apa? Kisah atau cerita-cerita yang mengandung hikmah. Ya, kalau cerita-cerita aja bisa jadi cerita itu bohong. Kalau diartikan dongeng itu juga tidak tepat. Yang betul adalah kisah, ya, kisah-kisah. Cerita apa saja, cerita yang terdahulu atau cerita yang akan datang, semuanya ada di dalam Al-Quran. Cerita yang terdahulu contohnya cerita apa? Kisah Rasul, cerita nabi-nabi, cerita kaum-kaum yang durhaka, ya kan? Makanya banyak ayat itu fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukatsibin. Berjalanlah kamu di muka bumi. Jadi boleh kita berjalan, boleh kita jalan-jalan, boleh kita safar gitu kan? Apa itu melakukan perjalanan, tapi apa? Panduru kaifa kana akibatul mukatsibin. Maka lihatlah apa yang Allah perbuat bagi orang-orang yang mendustakannya itu. Jadi jalan-jalan bukan sekedar jalan-jalan, ya. Cerita-cerita Nabi terdahulu, cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu, cerita yang akan datang juga ada dalam Al-Quran. Contohnya cerita apa? Cerita tentang hari akhir, cerita tentang kiamat, cerita tentang keadaan surga, cerita tentang keadaan neraka, cerita bagaimana tanda-tanda tanda-tanda kiamat dan lain sebagainya. Bahkan dulu ketika zaman Rasul masih ketika ada surat yang diturunkan itu namanya surat Rum, ya, surat Rum. Waktu itu apa? Di dalam Al-Quran mengabarkan bahwa setelah ini Rum atau Romawi akan menjadi pemenang. Ya, sebelumnya kan daerah timur terus yang menang. Daerah Persia, karena dulu ada 2 kekuatan besar yang luar biasa besar. Jadi Makkah itu bagian kecil aja diapit oleh hegemoni 2 kekuatan yang sangat besar, yaitu kekuatan Persia dan Romawi. Yang menang adalah Persia gitu kan. Tapi waktu itu Al-Quran mengabarkan setelah ini pasti yang menang adalah Romawi. Nah, ketika itu turun kapan gitu? Ternyata setelah ayat itu turun masih Persia yang menang. Nah, mereka meragukan keabsahan Al-Quran. Mana nih, gitu kan? Mana nih katanya Romawi yang bakal menang? Tapi ternyata di situ dijawab bid'u sinin. Dalam waktu bid'u sinin itu dalam bahasa Arab itu antara 2 sampai 7 tahun. Jadi tahun kedua masih Persia, tahun ketiga masih Persia, tahun keempat masih Persia. Ternyata sampai turun waktu 9 tahun setelah itu Romawi menang. Itu artinya apa? Al-Quran pun menceritakan hal-hal yang akan datang. Jadi lengkap ya kan? Komplit. Nah, masuk ke dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini
surat yang ke berapa Bu? Kalau An-Nas itu ke 114, Al-Falaq berarti 113, berarti kalau Al-Ikhlas 112. Jadi Al-Ikhlas itu surat yang ke 112 dalam urutan apa? Dalam urutan di dalam mushaf, ya. Nah, surat Al-Ikhlas ini seluruhnya dari ayat awal sampai akhir berisikan tentang tauhid. Berisikan tentang apa? Tauhid, tentang akidah, ya. Jadi tadi Al-Quran berisi 3 pokok ya, akidah, syariah, sama kisah. Nah, Al-Ikhlas ini isinya hanya tauhid, isinya hanya kisah. Jadi makanya ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran, karena memang kandungannya adalah fokus tentang tauhid. Suatu ketika dalam riwayat Bukhari ya, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, pernah bersabda kepada para sahabat beliau, ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal Quran fi lail, fashaqqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, faqala Allahul wahidus samad sulusul Quran. Jadi waktu itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, pertanyaannya apa ini? Wahai sahabatku, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam waktu bilailah, dalam waktu semalam? Apakah kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam waktu semalam? Sepertiga Al-Quran berarti berapa juz Bu? 10. Kalau satu Al-Quran 30 juz berarti sepertiganya 10 juz. Nah, bisa nggak baca 10 juz dalam semalam? 1 juz? Insya Allah ya, 1 juz bisa ya? Masya Allah. Hari ini tadi siapa yang sudah baca Quran angkat tangan? Yang sudah baca Al-Quran angkat tangan. Masya Allah. Ibu Mahmuda, Ibu Mahmuda sudah membaca Al-Quran hari ini. Yang lainnya mari. Masya Allah. Ibu-ibu, mana ini yang muda-muda nih? Ayat jitu ahadukum an yaqra'a sulusal Quran fi lailah. Apakah tidak mampu bagi kalian itu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ya tentu saja para sahabat keheranan dan keberatan. Berarti nggak beda sama kita Bu, ya. Sahabat juga manusia, sama seperti kita. Andai kan sahabat waktu itu bilang, kami sanggup ya Rasulullah membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam, mungkin level kita akan semakin jauh dari sahabat, nggak ada apa-apanya kita. Nah, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kami mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Rasulullah dengan bijaknya menjawab, surat Al-Ikhlas merupakan sepertiga Al-Quran, ya. Surat Al-Ikhlas merupakan sepertiga Al-Quran. Terus ada juga yang begini, kalau begitu ya Rasulullah, aku akan banyak membaca Al-Ikhlas. Kata Rasulullah menyepakati, bacalah yang banyak, gitu kan? Maka engkau akan mendapati Allah itu lebih baik dan lebih banyak. Maksudnya lebih baik dan lebih banyak, lebih baik dan lebih banyak memberikan balik, gitu kan? Memberikan balik daripada bacaan Al-Ikhlasmu tadi. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas dari awal sampai akhir 4 ayat itu 10 kali,
maka Allah banallahu lahu qasran fil jannah. Maka Allah akan membangunkan baginya qasran. Qasran itu istana fil jannah, di surga. Enak nggak Bu? Berat nggak Al-Ikhlas? Al-Ikhlas berat nggak? Hah? Istana loh, gubuk aja kita mau kan? Gubuk kita aja mau kalau itu ada di surga. Tapi ini istana. 10 kali. Sudah baca 10 kali hari ini Al-Ikhlas? Belum, sudah. 1 kali? 1 kali sudah, 3 kali sudah. Iya, bagus. 3 kali setiap mau tidur. Jadi jangan remehkan surat Al-Ikhlas. Mentang-mentang Allah ini surat pendek, tidak sepanjang surat Al-Baqarah, terus dia tidak punya keistimewaan, tidak, karena istimewanya suatu surat dari yang lainnya, gitu kan? Itu tidak tergantung banyaknya ayat ya atau panjangnya surat. Kan tadi Bu ya di sini nggak kelihatan. Mohon maaf ya Ustaz, saya turunkan. Paham ya? Jadi bukan karena banyaknya ayat. Al-Ikhlas yang hanya 4 ayat saja punya banyak keistimewaan. Julukannya julukannya aja sepertiga Al-Quran, sulusul Quran, sulus. Kalau salasah itu 3, kalau sulus sepertiga. Ya. Arba'ah 4, kalau rubu' 1/4. Khamsah 5, khumus 1/5. Itu bahasa Al-Quran itu enak. Bahasa Arab itu enak ya. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Dan berarti kalau saya baca banyak nanti banyak istana saudara di surga. Masuk surga nggak ya saudara? Loh ya iya dong. Istananya di surga masa masuk kemana-mana kan? Ya masuk surga. Mau nggak Bu? Mau. Wah ya udah kalau gitu saya baca 10 kali aja sudah beres, dapat 1 istana. Nggak mau baca lagi. Ya nggak begitu juga. Nanti kebanyakan saudara istanamu di surga. Nanti bingung mau masuknya dari mana. Jangan kepedean dulu. Kita nggak tahu bacaan kita yang benar-benar tulus, ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana, gitu kan? Karena kita tidak tahu yang mana, maka perbanyak saja, ya kan? Perbanyak saja, kita nggak tahu mana nih yang akan amalan kita yang mana yang bisa memasukkan kita ke surga, yang bisa membuat Allah itu rahmat kepada kita. Paham ya? Jadi jangan pede, udahlah 10 aja tuh beres, sudah aman kumpulnya gitu. Ya. Terus lagi keistimewaan surat Al-Ikhlas adalah keutamaannya sama dengan surat Mu'awwidzatain kemarin. Ya, keutamaannya sama dengan surat Mu'awwidzatain yang sudah kita bahas kemarin, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Selanjutnya Al-Ikhlas juga bisa dijadikan sebagai wasilah dalam berdoa. Ya, wasilah dalam berdoa. Kita kalau kirim paket, kirim surat atau apa, zaman dulu kirim surat ya jelas. Kirim surat kalau pakai perangko ya kan. Nah, perangkonya semakin mahal, semakin kilat lah, semakin nyampe. Nah, sama kita berdoa itu pasti nyampe nya kepada Allah, pasti didengar oleh Allah. Tetapi ada cara-cara kilat, gitu kan? Cara-cara kilat yang bisa gitu. Langsung salah satunya menggunakan wasilah surat Al-Ikhlas. Ada sahabat Rasulullah itu berdoanya begini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Rasulullah mendengar itu terus bertanya, kenapa engkau berdoa seperti itu? Karena aku suka berdoa menggunakan nama Allah yang ini ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah sepakat, sesungguhnya apa yang kamu baca itu adalah nama Allah yang sangat agung. Maka apa yang engkau pinta akan Allah beri, dan apa yang engkau seru Allah akan menjawab. Jadi bisa dijadikan dalil bahwa salah satu wasilah berdoa adalah dengan menggunakan surat Al-Ikhlas. Tadi gimana doanya Bu? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal? Hafalin depannya aja. Allahumma inni as'aluka bi anni, sesungguhnya saya gitu kan, bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah? Nah, ini setelah itu sampaikan hajat kita, hajat jenengan. Pengen apa? Ya Allah, ingin jodoh yang soleh ya Allah. Nah, ya Allah, ingin mudah dalam pekerjaan ya Allah. Nah, itu sampaikan. Jadi rayuannya di atas itu. Rayuannya Allahumma. Ya, dari itu saya tuliskan aja. Allahumma inni as'aluka bi anni al-ahadus samad lam yalid wa lam Allahumma inni la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini ada riwayatnya berarti. Ya. Apa aja tadi Bu? Apa aja tadi? Keutamaan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, suratul Quran. Dia adalah sepertiga alur Al-Quran. Terus yang kedua, bisa dijadikan wasilah dalam berdoa. Apa isi dari Al-Ikhlas? Isi Al-Ikhlas semuanya dari awal sampai akhir isinya tentang Allah, tentang tauhid ya. Belum masuk ini, baru mukadimah surat Al-Ikhlas ya. Sudah siap? Baik, kita baca bersama-sama dulu surat Al-Ikhlas.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, surat Al-Ikhlas adalah surat Makkiyah, ya, salah satu dari surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat apa? Surat yang diturunkan di Makkah. Surat yang diturunkan di Makkah. Jadi Rasulullah berdakwah selama 13 tahun di Makkah. Selama 13 tahun itu ada satu periode di mana turunlah surat Al-Ikhlas. Apa penyebab turunnya surat Al-Ikhlas? Nah, ini apa asbabun nuzul? Kalau hadis, apa penyebab hadis itu keluar, itu namanya asbabun nurul. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini apa? Ketika itu kaum musyrikin datang kepada Rasulullah dan bertanya dengan menantang apa? Ya Muhammad, unsub lana rabbak. Ya Muhammad, beritahu kami nasab Tuhanmu. Unsub laka rabbak. Beritahu kami nasab Tuhanmu. Nasab itu apa? Nasab itu apa? Nasab itu bin gitu loh. Bin silsilah. Saya anak siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, neneknya siapa. Nabi Muhammad jelas ya, Nabi Muhammad bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Yang nanti terus sampai Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, gitu kan? Itu jelas. Nah, ini orang musyrik ini sopan nggak kayak gini? Keterlaluan, gitu kan? Keterlaluan. Nantang Rasulullah. Muhammad, kasih tahu aku nasab Tuhanmu. Akhirnya turunlah surat Al-Ikhlas, jebret. Akhirnya turunlah surat Al-Ikhlas, surat yang ke-102. Surat yang ke-112. Ayat pertama bunyinya Qul huwallahu ahad. Apa qul? Katakan. Qul. Artinya kan berarti ini dengarkan dan katakan, ya toh? Berarti ini imla, apa namanya? Talqin. Jadi ngomong begini seolah-olah ngomong begini. Muhammad, dengarkan lalu katakan, ya kan? Kamu mungkin katakan apa? Kan dengarkan dulu lalu katakan. Nah, ini untuk apa kata kul ini? Untuk menarik perhatian. Otomatis kita akan memasang telinga kan? Memasang telinga, memasang perhatian. Ngomong apa? Emang disuruh ngomong apa? Kan gitu. Kul huwallahu ahad. Menghapus kemana menghapus? Oh, ini sudah berapa? Sudah. Qul huwallahu ahad. Qul katakan. Katakanlah, ya, sambil sedikit belajar bahasa Arab. Kul, apa artinya kul? Katakanlah. Huwa, dia siapa? Allahu ahad. Allah itu siapa? Allah. Ahad, satu tunggal esa.
Mufasir menafsirkan dialah satu-satunya yang tunggal. Ya, satu-satunya yang tunggal. Esa dalam hal apa? Ini ada 4, Bu. Esa dalam hal apa? Yang pertama zatnya. Yang kedua, esa dalam hak disembah. Bisa nggak ya? Bisa terbaca ya? Dan hak disembah. Yang ketiga, esa sebagai roh. Yang keempat, esa dalam sifat dan nama dan sifat-sifatnya. Al-asma wa sifat dan nama. Jadi Allah itu ahad, Allah itu satu, ya. Allah itu ahad, Allah itu satu, Allah itu satu-satunya yang satu. Ya, satu-satunya yang satu. Itu dalam 4 hal ini. Yang pertama, zat, dalam zat. Allah dalam wujudnya, Allah dalam zatnya itu hanya satu. Ya, hanya satu, tidak ada duanya, tidak ada yang serupa. Dan itu adalah bentuk kesempurnaan Allah. Coba kita bekerja, lebih enak mana? Punya 1 bos atau 2 bos, 3 bos, 4 bos, 5 bos. Punya 5 majikan, 1 majikan, 2 majikan. Enak mana? Satu. Jelas. Pekerjaannya ini, perintahnya ini, yang harus didengar ini. Ya toh? Ya, masuk nggak logika ini? Masuk. Kalau kita bekerja, ya saya harus bikin. Kalau kita bekerja terus kita punya 2 majikan, 2 saja Bu, sudah repot apalagi banyak. Contoh 2 ya, majikannya 2, suami istri misalnya. Si bapak nyuruh ini, bikin kopi, bikin ini. Pada saat yang bersamaan si ibu nyuruh setrikain baju di ini. Bingung nggak kita? Repot nggak kita? Repot. Oh tapi gajinya double saudara. Oh iya kalau gajinya double. Kalau nggak double? Terus kalau marah itu kalau baik ya, kalau baik dapat gaji double. Kalau lagi nggak baik, lagi marah, satu marah satunya marah. Tambah repot nggak? Repot. Makanya salah satu, gitu kan? Salah satu fungsi, bukan fungsi, salah satu makna dari Allah itu, zatnya itu satu, itu adalah tanda bahwa Allah itu sempurna. Ya, tanda bahwa Allah itu sempurna. Kita fokus Bu. Ya, kita fokus. Yang kedua, hak disembah. Hak disembah ini berarti Allah sebagai apa? Ilahun. Ya. Allah sebagai apa? Ilahun. Ilahun dalam kata la ilaha illallah, kan begini, la ilaha illallah. Dalam bahasa Arab, ketika ada la dan illah, ini artinya qasr. Qasr itu pembatasan, ya. Kan tidak ada. Kalau di sini kan diartikan Tuhan gitu ya. Padahal artinya adalah sesembahan ya, yang disembah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Itu artinya kan sama aja begini, ilahun Allah. Yang disembah Allah. Sama aja kan artinya? Sama seolah-olah la-nya tidak ada, ilahnya tidak ada. Kan la itu tidak, ilah itu kecuali ya. La tidak, ilah kecuali, sama seperti ini. Ininya nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Artinya kan ilahun. Ilahun Allah, Tuhan itu Allah. Kan sama aja sepertinya. Kenapa kalau kita berilah terus ilah, gitu kan? Itu fungsinya, itu namanya dalam ilmu balaghah namanya qasr. Fungsinya adalah untuk apa? Pembatasan. Yang mana pembatasannya pengagungan dan pengkhususan. Ya. Kalau
ilahun Allah, ini masih bisa nih ngomongin ilah-ilah yang lain. Tapi ketika sudah dikunci dengan la ilaha, tidak ada yang disembah, berarti sudah saat ini terhapus semuanya ilah kecuali Allah, maka dinisbatkannya satu, yaitu Allah. Itu dalam bahasa. Ya, la ilaha illallah sebagai yang disembah. Ya. Ada nggak yang menyembah selain Allah? Ada? Ada. Oh, di sini nggak ada. Alhamdulillah. Kita dalam satu server yang sama ya. Ya. Jadi ada nggak yang menyembah selain Allah? Banyak sekali. Ya. Atau menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Ada? Ada. Nanti kita jelaskan ya. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi Allah itu esa dalam hak disembah. Ya seperti itu tadi, kita patuh, gitu kan? Kita wajib patuh hanya kepada yang berhak dipatuhi. Siapa yang berhak dipatuhi? Dialah Allah satu-satunya. Mengaku menyembah kepada Allah, tapi di saat yang bersamaan masih mempercayai tahayul, khurafat dan lain sebagainya. Ada? Ada banyak. Aku kalau nggak gini nanti bisa ciloko, bisa. Nah itu kan tadi ada yang percaya Allah, yang bisa menyembah kepada Allah. Ya. Yang ketiga yakni Allah esa sebagai Rabb. Rabbun kemarin kita sudah jelaskan berkali-kali, qul a'udzu birabbin nas, terus qul a'udzu birabbil falaq. Pernah juga di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa arti Rabb? Ayo. Pemilik, pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur dan lain sebagainya. Ya, itu artinya Allah sebagai Rabb. Ya, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pengatur, pemilik, pemelihara kita semua. Kalau tadi Allah itu ilahun, gitu kan? Allah itu Tuhan, Tuhan yang arti dalam artian yang disembah. Yang kedua Allah berarti sebagai Rabb yang artinya pemilik, pengatur, pemberi rezeki dan lain sebagainya. Kita meyakini bahwa Allah itu pengatur alam semesta ini. Tetapi kenapa masih banyak dari kita yang galau, bimbang, ragu, apa lagi? Tidak yakin dan lain sebagainya. Ya, iya gitu. Padahal kita tahu bahwa yang maha mengatur, gitu ya, yang maha mengatur, yang maha memiliki seluruh yang ada di dunia ini adalah Allah. Belum nyampe saja levelnya sampai sana saja. Latihan, gitu kan? Latihan untuk terus ikhlas. Jangan dikira kita mengaku ikhlas terus dipercaya begitu saja. Ketika kita mengaku bahwa kita ikhlas, maka akan datang cobaan yang menguji benarkah kita sudah ikhlas. Ya. Terus sampai kapan Ustazah? Kayak gitu sampai kapan? Ila yaumil liqa'i, sampai waktu kita nanti bertemu Allah. Jadi isinya dunia itu ya itu ujian, cobaan. Tapi seberapa banyak kita menggunakan ujian itu, menggunakan cobaan itu untuk balik lagi kepada Allah.
Allah. Apakah ujian yang diberikan membawa kita kembali lagi, tunduk lagi, percaya lagi kepada Allah, atau malah bikin kita menjauh dari Allah? Hati-hati. Ya. Bisa dipahami ini? Jadi Allah dalam wujudnya, dalam zatnya itu Esa. Allah dalam hak disembah itu pun Esa, tidak bisa disandingkan. Ya, tidak bisa disandingkan dengan yang lain, tidak bisa disetarakan dengan yang lain. Kok menyembah Allah dengan menyembah pohon? Sudahlah menyembah Allah tapi masih memberi sesajen, ya kan? Masih sudah menyembah Allah tapi masih apa biasanya kalau orang-orang desa kalau mau apa namanya, mau panen atau apa itu loh, ada apa di pojok-pojokan sawah apa ya, katanya tadi mengaku beriman kepada Allah. Al-ikhlasnya hafal luar kepala. Kira-kira al-ikhlas yang seperti itu tadi membawa untuk dibangunkan istana tadi apa enggak? Ya makanya jangan pede-pede tadi ya. Jangan pede cari, kita nggak tahu kan mana gitu kan, mana bacaan kita yang diterima oleh Allah. Dan itu Bu ya, kalaulah dalam di dunia ini, itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 22, laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Ada yang bawa Al-Quran? Bawa Al-Quran 5? Ya, HP-nya dipakai. Coba biasanya HP-nya dibuat apa aja sekarang, coba buka Al-Qurannya di HP. Al-Anbiya ayat 22. Tolong, ada yang mau membacakannya? Sudah ketemu, dibacakan bersama artinya. Al-Anbiya ayat 22. Al-Anbiya itu artinya jamak dari nabi, artinya nabi-nabi. Ya, ayat 22. Ayo, secepat Anda membuka YouTube lah, membuka aplikasi Al-Quran di HP, ayo. Coba, biar sibuk sedikit, biar HP-nya nanti bersaksi. Aku pernah dibuat buka Al-Anbiya ayat 22. Artinya aja Ustaz. Baca ayatnya. Nah, ayatnya, setelah itu artinya. Oke, monggo. Siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sudah. Artinya? Seandainya pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah, Tuhan pemilik aras dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Baik. Hakim saya subhanallah masih putar-putar. Kualat. Tadi ayah coba buka gitu. Ternyata loh, hakim saya yang jelas. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Andaikan di atas bumi dan di langit itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, lafasadata, maka keduanya akan hancur, akan binasa. Maksudnya apa? Ya, jadi ini ada penguat bahwa Tuhan itu harusnya ya memang satu, yang disembah itu ya harusnya satu, yang mengatur itu ya harusnya satu, yang memiliki langit dan bumi itu juga harusnya satu. Buktinya apa Ustazah? Coba ya kita pakai ini, pakai logika kita. Jikalau Tuhan itu dua, kita bayangkan aja. Tuhan berapa? Dua. Ini satu, apabila dua Tuhan ini bersepakat nih, pengen apa namanya bikin hujan aja hari ini, jangan sampai di bulan Tuhan ya, ya enggak?
Kita dua Tuhan ini bersepakat turun hujan. Yang satu pengen turun hujan, yang satunya oke, nggak apa-apa turun hujan. Ya, itu artinya salah satu dari Tuhan ini tidak berkuasa penuh karena masih bergantung, ya, masih membutuhkan persetujuan yang lain. Atau dua Tuhan ini berselisih. Satu mau hujan, satu mau panas. Remuk bu, dunia ini hancur nanti. Jangan hancur bumi ini nanti. Ya enggak? Bisa dipahami ini. Jadilah kalau Tuhan sebagai Roh itu dua saja, lafazadata, maka akan hancur dan binasa langit dan bumi ini. Apalagi kalau bertuhan-tuhan, apalagi apabila mengimani banyak-banyak Tuhan. Dua saja sudah ribut. Jadi Allah satu, itulah Allah yang sempurna. Jadi selanjutnya apa? Allah itu esa dalam sifat dan namanya. Jadi semua sifat Allah, semua nama Allah, dialah satu-satunya pemilik nama, pemilik sifat dan pemilik nama itu, ya. Contoh, kita ambil contoh dari sifat Allah. Salah satu sifat Allah itu Al-Hayyu. Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu artinya hidup. Kita juga hidup, gitu kan? Kita juga hidup. Tapi hidup kita ya hanya sekedar hidup. Sekedar hidup dalam artian hidup kita ini diadakan, ya kan? Misal hidup saya ini diawali dari 24 Desember 1984. Ada kasih tahu. Enggak, maksudnya hidup saya dimulai dari tanggal itu, dari hari itu, dan akan berakhirnya kapan? Nggak tahu, walau bisa hari ini, bisa besok, bisa 10 tahun lagi, bisa kapan lagi, nggak tahu, ya. Tapi Allah hidup bukan dari ketiadaan yang sebelumnya tidak hidup terus hidup, tidak. Allah dari dulu hidup dan sampai nanti akan hidup, tetap hidup. Makanya dia bernama Maha hidup. Oke. Coba kita cari contoh yang lain, sifat yang lain. Al-Hayyu, apa ya? Sifat yang lain, As-Sami'u, mendengar. Kita juga mendengar, saudara, gitu kan? Tapi pendengaran kita terbatas, Bu. Ya, Pak, ya? Saya duduk di sini, tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan ibu yang di depan teras saya. Keterbatasan jarak, ya, keterbatasan jarak dan keterbatasan suara. Manusia hanya bisa mendengarkan suara dalam frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz, itu ilmu fisikanya. 20 sampai 20 ribu Hz, hanya itu saja. Kurang dari itu kita tidak dengar, lewat dari itu lebih keras dari 20 ribu Hz itu kita juga tidak dengar. Siapa yang mendengar aliran darahnya sekarang? Dekat gak sama jenengan? Aliran darah jenengan sendiri loh, dekat gak sama jenengan? Dengar gak? Enggak, karena suaranya sangat pelan, di bawah 20 Hz. Tak dengar kita, Bu. Mungkin di sekitar jenengan ini ada hewan-hewan kecil, ada semut, ada apa, ada nyamuk. Mereka juga bercakap-cakap, kita tidak dengar. Betapa bahayanya kalau kita mendengar semua. Gak sempat kita hidup mungkin. Ya, tapi Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kemampuan itu, ya. Makanya Nabi Sulaiman ada empat dirokil yang keluar di atas Quran. Ini semua adalah dari kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Entah aku mau bersyukur atau mau ingkar. Itu ya. Itu tadi As-Sami. Sedangkan Allah, Bu,
Allah itu pendengarnya gimana? Bisik-bisik kita saja Allah dengar. Ya kan? Jangankan bisik-bisik jenengan sama orang lain. Ributnya hati jenengan sendiri tuh Allah dengar. Di sini masak apa ya? Pulang dari kajian ini mau ke mana ya? Beli tahu tek, apa beli apa atau beli apa? Atau misalnya begini, kapan ya setelah ini nggak selesai ya? Misalnya seperti itu ya, itu udah aja ya salahnya. Astagfirullahaladzim. Misalnya seperti, Allah tuh dengar. Kalau kita tadi pendengaran kita terbatas oleh suara dan terbatas oleh jarak, Allah tidak. Bahkan Allah bisa mendengar apa saja yang ada di dalam hati kita. Jangankan kita bisik-bisik dengan yang lain, kita sendiri dengan diri kita sendiri Allah tahu. Kira-kira ada tempat sembunyi nggak dari Allah? Kalau sudah seperti itu, kira-kira berani nggak kita sama Allah? Takut nggak sama Allah? Tapi besok lupa, jangan lupa bermaksiat lagi, istighfar lagi, nggak apa-apa. Al-insan memakan lupa ya. Manusia itu memang tempatnya lupa dan salah. Tapi tuh jangan di situ dalilnya, jangan berhenti di situ. Ya, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam, kalau dengan merasa keturunannya Nabi Adam, nggak tahu ya, kalau mungkin ada yang merasa keturunannya yang lain, gitu kan? Ya monggo. Ini dalil untuk yang merasa keturunannya Nabi Adam, maka dia khota'un, pasti berbuat salah. Maka apa kecuali dia yang paling baik adalah wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, yang bertaubat. Pintu taubat yang pertama kali istighfar. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau kita bahas istighfar, Bu, kita bisa satu majelis sendiri. Istighfar itu apa? Istighfar maknanya apa? Artinya apa? Faedahnya apa saja itu bisa satu majelis sendiri. Ya, ini sifat dan nama. Sifat lagi, contoh lagi al-basir. Melihat. Kita melihat nggak? Alhamdulillah, Allah kita beri nikmat melihat. Tapi penglihatan kita pun terbatas. Saya duduk di sini tidak bisa melihat apa yang ada di balik mobil putih ini. Padahal cuma dari sini ke situ. Tetapi penglihatan Allah luar biasa tanpa batas. Allah mampu melihat semut hitam yang ada di atas batu hitam di malam yang sangat kelam. Jangan kira-kira bisa melihat begitu? Tak kerasa ya, nggak akan tahu. Ya, kita aja mungkin lewat satu nyamuk di depan kita, misal kita nggak tahu berapa nyamuk yang lewat. Kok kayaknya 5, kok kayaknya 6, padahal ternyata cuma 1 mondar-mandir. Kita tidak tahu. Kira-kira kalau kita berbuat dosa, Allah melihat kita nggak boleh? Melihat segede gini, semut hitam aja dari kelihatan kan? Masih berani nggak dosa sama Allah? Nah ya, Insya Allah kita saling mengingatkan. Perlunya kajian seperti ini adalah kita sama-sama bermuhasabah, ya, sama-sama introspeksi diri. Ya. Ayat berapa sekarang? Berayat 1 dari tadi. Allahu somad. Allah as-somad. Apa artinya as-somad? Ada 26 tafsir as-somad. Masya Allah, apa lagi itu saudara? Kapan selesainya 26 itu? Ini tadi 4 aja nggak selesai. As-somad, gitu kan? Tapi disepakati ya dengan ambil konklusinya. As-somad artinya dialah Allah yang maha sempurna dalam sifatnya
dan dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Apa tadi? Diulangi. Dialah Allah yang maha sempurna dalam sifatnya dan dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Terjemahan depan dalam Al-Quran, Allah Somad adalah Allah tempat bergantung, ya kan? Kalau dalam terjemahan Al-Quran itu Allah tempat bergantung. Ini tafsirnya. Dialah Allah yang maha sempurna dalam sifatnya dan dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Ingat Bu, seluruh makhluknya. Tidak peduli dia mukmin, tidak peduli dia kafir, tidak peduli dia kaya raya, dia miskin, dia orang tua, dia anak-anak, dia besar, dia kecil, semuanya bergantung kepada Allah. Itu sudah nasnya. Nasnya itu sudah capnya, gitu kan? Kita sudah dicap sama Allah bahwa kita ini makhluk dan pasti akan bergantung, pasti akan membutuhkan Allah. Lah kok masih bergantung sama yang lain? Ya gak cocok. Ya, bergantung dalam apa saja, hal apa saja, urusan apa saja. Tadi minta jodoh, apa bergantung kepada Allah. Apa? Bergantung kepada Allah. Minta anak pintar, minta anak dimudahkan ujiannya, minta dimudahkan rezekinya, minta usahanya mudah, minta urusannya gampang, minta dia disayang sama bosnya dan lain sebagainya. Mintanya sama siapa? Allah. Bergantungnya sama siapa? Allah. Sudah jelas ini. Ya. Semua selain Allah itu adalah makhluk, dan memang makhluk itu diciptakan dicap bahwa makhluk itu pasti butuh Allah. Ada di sini sekarang yang merasa tidak butuh Allah. Butuh saudara, butuh Allah. Salatnya 5 waktu, salat 5 waktu saudara. Awal waktu enggak saudara. Pembuktian bahwa kita butuh Allah itu juga banyak Bu. Artinya butuh Allah, tapi kita masih sering meremehkan Allah, masih sering menomorduakan Allah, masih sering membuat Allah kecewa. Allah emang bisa kecewa karena kita, saudara? Bisa. Sebenarnya penting gak Allah kecewa? Gak penting-penting juga, gitu kan? Mau seluruh makhluk di muka bumi ini berkhianat, gitu kan? Berkhianat, bermaksiat kepada Allah, nggak ada masalah, nggak ada ruginya bagi Allah, ya kan? Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha kembali kepadaku, aku beri, gitu ya. Ya, harusnya first bestie adalah Allah. Dia tidak akan pernah mengecewakan, ya. Kalau jenengan bersahabat sama orang, mungkin akan ada tiba di satu titik, ada tiba di satu masa selesai persahabatan itu, mungkin, ya kan? Entah itu misalnya sampai meninggal, salah satu meninggal, selesai kan persahabatan, atau mungkin salah satu berkhianat atau apa, selesai persahabatan. Tapi kalau kita bersahabat, gitu ya, kita bersahabat, kita benar-benar, gitu kan, menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, kita tidak akan pernah kecewa. Saudara gampang, saudara ngomong kayak gitu gampang, nggak banyak masalah yang dilewatinya. Oh jangan salah, jangan salah. Kalau kita buka sesi curhat di sini ya, mungkin setiap kita itu butuh berapa hari untuk sampai selesai mencurhatkan masalah kita. Dan mungkin yang mendengar udah keok-keok ya teman-teman. Tapi Allah ini tidak Bu. Allah itu kalau dicurhati seneng. Gitu kan? Semakin kita curhat, semakin kita mengatakan bahwa kita butuh kepada Allah, Allah semakin senang. Ya, minta apa kamu kasih, minta apa kamu kasih, minta apa kamu kasih. Ya, Allah itu maha baik. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Nanti kalau saya berdiri mic-nya bergelora. Jadi dia kayaknya tidak
Mengendaki saya berdiri ya. Lam yalid apa? Tidak beranak. Lam yalid tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakkan. Kalau tidak beranak pahamlah kita ya. Kalau tidak diperanakkan itu maksudnya bagaimana? Tidak dilahirkan. Jadi tidak punya bapak ibu. Ya. Jadi ayat ini menafikan, gitu kan, membantah, gitu kan, membantah tuduhan bahwa Allah memiliki anak. Siapa saja yang mengatakan Allah memiliki anak? Pertama, Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Allah memiliki anak yang bernama Uzair. Nabi Uzair. Uzair bin Allah. Uzair itu adalah anak Allah. Siapa lagi yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak? Yang kedua siapa? Kaum Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Siapa lagi? Kaum musyrikin, orang-orang musyrik itu mengatakan Allah punya anak. Allah punya putri-putri yang cantik. Siapa? Para malaikat. Nah, ayat ini membantah semua tuduhan itu, bahwa Allah tidak beranak, Allah tidak punya anak. Dan Allah tidak diperanakkan, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak mempunyai ayah dan ibu. Dan itu bukti bahwa Allah itu sempurna. Kalau Allah itu punya anak atau Allah itu punya bapak, itu tanda ketidaksempurnaan Allah. Nah, alhamdulillah pada Allah maha sempurna. Kok itu saja contoh ya. Kalau tidak punya anak, kalau Allah itu punya anak, ada gak kebutuhan orang tua terhadap anak? Ada. Salah satunya adalah pembuktian eksistensi ya. Keturunan itu kan membuktikan bahwa dirinya ada, dirinya berkuasa, makanya dirinya punya keturunan. Kan? Makanya dulu zaman dulu tuh Rasulullah dibilang abutar, Rasulullah itu terputus, Rasulullah karena tidak memiliki anak lelaki, karena tidak punya keturunan itu. Ya kan? Mereka ingin menyamakan itu. Aib bagi manusia tidak punya keturunan, berarti Tuhan itu kan aib, gitu kan? Kalau tidak punya keturunan, hanya mereka menjadikan orang-orang ini, Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah, Nasrani menjadikan Isa sebagai anak Allah, orang-orang musyrik menjadikan malaikat sebagai putri-putri Allah. Seolah-olah seperti itu. Nah, kalau Tuhan seperti itu berarti Tuhan membutuhkan. Ya kalau membutuhkan ya bukan Tuhan dong. Ya, nggak bisa kok Tuhan membutuhkan, nggak make sense ya. Lam yulad, dan Allah itu tidak diperanakkan, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kalau Allah punya bapak, Allah punya anak, Allah nomor berapa? Kira-kira? Allah punya bapak, Allah punya anak, Allah nomor 3. Beneran 3. Mbahnya lagi Mbah Putri nggak selesai bu, nggak semudah itu, ya kan? Jadi Allah maha hidup yang tanpa dihidupkan, ya kan? Dan Allah ada tanpa diadakan. Dan Allah lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu ada di surat Maryam ayat 88 sampai 92. Jadi tuduhan yang paling kecil yang dilakukan oleh manusia kepada Allah adalah menuduh atau mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Itu adalah sejelek-jelek tuduhan. Coba ayat Maryam ayat 88 sampai 92. Ini nanti ada kaitannya nih. Hati-hati, ini akidah ini semuanya ya. 88 sampai
Apa di situ? Baca artinya saja. Siapa yang sudah ketemu? Maryam surat ke-19 insya Allah. Ya, insya Allah ya. Sudah tua begini kadang-kadang ayah betul Maryam. Kadang-kadang kebolak-balik. Maryam surat ke-19 ayat 88 sampai 92. Ya. Jadi kalau ada yang paling sabar itu adalah Allah. Salah satunya adalah sabar menghadapi tuduhan yang paling keji ini, yakni mereka yang menuduh mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Saking beratnya tuduhan ini sampai-sampai apa di situ kata Allah? Sampai-sampai seolah-olah langit akan runtuh, bumi akan terbelah dan gunung-gunung akan meletus. Saking apa ya? Saking beratnya tuduhan ini. Maksudnya apa? Langit, bumi, gunung itu murka gitu. Paham ya? Karena tuduhan, karena klaim orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, padahal Allah seharusnya memang tidak memiliki anak. Makanya ini ada kaitannya ketika ada teman kita atau teman kita di luar kita, maksudnya non-muslim misalnya merayakan Natal, apakah kita harus mengucapkan Natal atau tidak? Ini jelas Bu, ayat ini jelas, nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa dinalar-nalar terus kita bilang ya selamat Natal. Padahal mereka meyakini, mereka mengatakan bahwa Isa anak Allah, dan itu adalah sekeji-kejinya tuduhan kepada Allah. Gara-gara perkataan itu saja langit mau runtuh, bumi mau pecah, gunung mau meletus. Kok bisa kita mengatakan itu? Jelas ya. Jadi kalau masih ada yang pertanyaan, boleh nggak Ustazah kita mengucapkan Natal kepada saudara kita? Tidak perlu. Cukup mengatakan apa Ustazah? Ya kalau nggak ketemu ya nggak usah mengucapkan kan. Kalau ketemu misalnya deg-degan gini kan, mereka sedang merayakan Natal, ya udah bilang aja selamat, udah. Karena kita tidak punya kapasitas, kita bukan bos, gitu kan? Kita bukan bos yang punya anak buah, ada yang muslim, ada yang non-muslim atau kita enggak. Jadi ini jelas ya, apa namanya, akidah kita jelas, motif atau kedudukan kita jelas terhadap ini. Itu di surat Maryam ayat 88 sampai 92. Paham? Oke? Paham? Nah, sekarang ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada lahu baginya kufuwan yang sepadan. Kufu, sekufu. Nah, sering dengar nggak bahasa sekufu? Kufuwan sepadan ahadun seseorang. Maksudnya tidak ada satupun seorang pun yang sepadan dengan Allah. Jadi tidak boleh, tidak ada. Ya, tidak ada satupun yang sepadan setara dengan Allah. Itu harus jelas, harus harus nancep. Karena ini akidah posisinya adalah akar ya. Kalau dalam kita bahasakan itu adalah akar. Kalau syariah itu ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Ini akarnya, fondasinya harus kuat. Allah tidak memiliki sekutu satupun. Sekutu itu apa Bu? Sekutu itu teman apa lawan? Teman. Nah, sekutu. Allah itu tidak punya teman. Maksudnya nggak ada. Allah tidak butuh ya. Allah tidak butuh teman. Kok misalnya begini? Misalnya ya, ini sering terjadi dalam keseharian kita. Misalnya sedang berkendara gitu kan, sama seorang sopir yang gini loh, maksudnya harusnya terjadi kecelakaan. Misal kalau sopirnya itu tadi nggak image gitu, mungkin bakal crash gitu kan, gitu. Terus kita bilang,
Coba tadi supirnya gak DE gitu kan, bukan dia supirnya, motor kita, misalnya begitu, boleh gak kayak gitu? Oh, tidak. Semua masuk dalam kekuasaan Allah. Itu kalau Allah nggak bikin yang seperti itu, ya nggak bisa kok. Makanya nggak boleh ngomong gitu. Ngomongnya gimana? Masya Allah, semua atas kekuasaan Allah. Coba aku nggak mau berobat tinggi, ngeluh nggak sih? Misal gitu. Sehari-hari kayak itu kita dengar itu. Apa mungkin kita pelaku? Mungkin kita pelaku selama ini ya. Itu hati-hati. Yang bikin obat itu manjur dan tidak manjur untuk kita itu adalah Allah. Masa sudah kan kayaknya hal-hal gitu. Hal-hal tapi ini menggeser tempat Allah ya. Ya kan? Harusnya tempat Allah yang porsinya di sini kita geser sedikit-sedikit. Nggak boleh sedikit. Terus gimana saudara? Ya tetap masya Allah, semua ini atas kehendak Allah. Kalau memang mau diakui eksistensi itu tadi, misalnya kelihaian si sopir, kemancuran si obat, ya bilang aja ini semua karena Allah, kemudian karena kelihaian sopir. Kemudian loh ya, bukan dan. Karena dan itu menyamakan, menyetarakan gitu kan, setara bersamaan, padahal harusnya beda kedudukan Allah dulu baru yang lain. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemanjuran obat inilah saya sembuh dari itu ya, itu yang benar. Itu diperbaiki setelah ini, oke? Setelah kita mengkaji surat Al-Ikhlas. Paham ya Ibu? Nah, alhamdulillah. Selesai? Selesai apa lanjut? Selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dengan membawa kebaikan kepada kita, dan semoga menjadikan hati kita semakin sehat. Hati yang sehat itu indikatornya apa? Indikator dari hati yang sehat adalah mau menerima nasihat dari Allah dan Rasulnya. Jadi yang sudah diberitahukan Allah di Al-Quran seperti ini, sudah disampaikan Rasulullah di hadis-hadisnya seperti ini, itu kita terima. Kok kita masih ngeyel-ngeyel, nah itu hati-hati. Berarti hatinya masih belum bersih. Perlu diapain saja ya? Disapu, dibersihkan, dilap, gitu ya, biar kinclong lagi. Pakai apa? Ya banyak dari istighfar. Alhamdulillah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, monggo. Tadi yang masalah yang kan ya kita mau tidak boleh ketika tahun baru atau Natal kita mengucapkan itu. Nah, bagaimana kan kita kalau minta ketahui nih, sekian rokok otomatis kan kalau kita kan kombusi. Ketika di sana ada manusia otomatis kita kan kayak seperti itu bagaimana? Ya, minta izin. Kalau saya tidak mengucapkan seperti itu, apa resikonya? Apa yang akan terjadi? Ya, potong gaji? Ya. Atau apa? Kalau misalnya ini jenengan kan berarti tidak mempunyai kuasa penuh ya, tidak punya kuasa penuh. Nah, kalau begitu jaga hati. Dan jaga hati, jaga niat. Ngomong itu apa gitu.
gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau jenengan sama saya berbeda, ya kan? Kalau saya kan saya bisa memilih, gitu. Bisa memilih untuk tidak mengucapkan, ya kan? Dan memang harusnya begitu, gitu. Tapi kan karena yang jenengan kondisinya memang tidak berkuasa penuh, gitu kan? Berkuasa penuh terhadap diri jenengan sendiri, jaga hatinya itu tadi, jaga niatnya ngomong itu seperti apa, ya. Bukan kok kasusnya itu kan terus saya juga mau ngomong gitu, yang penting saya jaga hati. Kita beda ini, gitu kan, beda tempat, gitu. Tempat saya tidak ada masalah kalau tidak ngomong itu, gitu kan, saya tidak ada seperti itu, ya. Semoga bisa dipahami. Ada lagi? Oke? Pesan surat Al-Ikhlas tadi, Oke. sejauh mana hati kita bisa dikatakan ikhlas jika kita diuji dengan diambilnya sesuatu atau seseorang yang kita cintai, kita ikhlas, tapi kadang sekali-kali kita masih menangis, gitu ya. Kalau menangis itu bukan tanda juga tidak ikhlas, juga bukan, gitu ya. Ikhlas itu berarti kita tegar, keren, tidak nangis, tidak perahu-perahu, itu juga bukan seperti itu. Nah, ikhlas menangis itu adalah salah satu bentuk rilis, ya, rilis dari diri kita, dari badan kita, gitu kan, meluapkan emosi itu boleh, gitu kan. Tapi ketika sedang seperti itu jangan berlarut-larut, gitu kan, jangan berlarut-larut, kembali lagi, semua itu punya Allah, semua bebas dan memang pasti akan kembali kepada Allah, gitu kan. Kok ada perasaan masih sedih, ada perasaan kok masih kangen, ada perasaan masih agak mencintai, itu terus latihan, gitu kan. Makanya di situ letaknya, nggak bisa ikhlas itu sekali langsung ikhlas gitu juga nggak bisa. Lama belajar ya, lama belajarnya harus terus, tapi terus diusahakan, bukan aku nggak bisa ikhlas ini gitu, harus nggak bisa ikhlas. Terus kayak gitu menyerah dari awal, nggak mau berusaha, ya nggak begitu juga. Meskipun ikhlas itu berat, tapi tetap harus belajar dan berusaha. Ada lagi? Oke. Misalnya kita itu dikasih hidup sudah sukses, terus suami itu kadang bilang kita sukses ini berkat doa orang tua. Apakah itu memang ketika memperbuatan Allah? Insya Allah ya. Insya Allah maksud dari suami itu juga tidak seperti itu. Karena memang ada doa-doa orang-orang solih yang memang terkabulkan. Tapi alangkah lebih baiknya tadi didahului dengan semua ini karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian karena berkat doa orang tua. Ya. Siapa di sini yang sudah jadi orang tua? Saya mau jadi orang tua. Kita biasanya repot, kita biasanya ribut mempersiapkan warisan untuk anak kita, ya kan? Sebagai nanti biar mereka hidupnya nggak susah, biar apa. Padahal sejatinya sebaik-baik asuransi adalah kesolehan diri. Ya, sebaik-baik asuransi adalah kesolehan diri, itu ada di dalam surat Al-Kahfi, ada di dalam surat Al-Kahfi apa yang Nabi Hizir kan membangun rumah, membangun tembok karena di bawahnya ada harta anak yatim. Kenapa? Alasannya karena Abu Bina soleh, anak orang tuanya soleh. Jadi kalau jenengan soleh, bila kan kita semua soleh, insya Allah anak keturunan kita juga soleh selamat. Ya. Jadi itu jangan sampai kita sebagai orang tua kita disibukkan menyiapkan materi, kita sekolahkan yang tinggi, sekolahkan yang pinter, kita kita kerja mati-matian biar nanti anak saya nggak susah dan lain sebagainya. Tapi kita lupa untuk mensolehkan diri kita. Hati-hati. Karena sebaik-baik asuransi, gitu kan, sebaik-baik asuransi untuk anak-anak kita, sebaik-baik warisan adalah kesolehan diri kita. Ya, sudah? Sebelum saya tutup, saya ini ada bawa beberapa ini ya buku. Coba yang bisa jawab pertanyaan saya, dapat dulu. Baik. Pertama, buku refresh, renungan harian untuk menyegarkan pikiran, hati, ide, motivasi, dan inovasi. Siapa yang mau? Awal-awalnya ini pertanyaannya adalah surat keberapa
Insya Allah. Ini insya Allah akan ada minta tolong. Bu Siti namanya? Mina. Ini ada Al-Quran 3 juz. Juz 28, 29, 30. Siapa yang sedang menghafal lah? Juz 28, 29, 30. Hah? Juz 30. Juz 30 ini ada. Ini sebenarnya buat anak-anak, tapi ternyata ketika saya revisi saya telaah, gitu, ini cocok juga buat orang tua. Ada latihan menulisnya. Dulu. Nah, kalau beneran, ayo, apa tadi arti as-somat? Dialah Allah. Ayo, Allahus somad. Belum keluar. Dialah Allah. Waduh, kenapa ya? Tiba-tibanya, terus? Awal dapat meminta segala sesuatu. Oke, boleh. Tafsirnya tapi dari tafsir apa? Nah, yang lain. Dialah Allah yang maha sempurna dalam sifat-sifatnya dan kuat meminta seluruh makhluknya. Tempat bergantung. Tempat apa tadi? Tempat bergantung semua makhluknya. Siapa tadi? Ada satu lagi ini. Ya, sama-sama. Yang aku tadi gadis nggak ada yang mau? Ayo. Tapi menghafalkan ya. Juz 28, 29, 30. Oke, kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga apa yang kita usahakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal yang sholih, dicatat sebagai pemberat amal kita di hari akhir nanti. Bila kita hidayah, walidayah, ada kebenaran dan kebaikannya, itu semua mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kekurangan, kesalahan itu pastinya dari diri saya yang fakir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang zaman dahulu, maksudnya orang-orang masa lalu saya memanggilnya dia. Dianya ibu, bapak, keluarga, orang-orang kampung itu dulu kenalnya dia. Tapi setelah sekolah ke sini ke sana nggak tahu teman-teman itu ganti-ganti. Akhirnya sekarang banyak yang manggil Meta, Meta, teman-teman dia dari situ. Tapi sebenarnya saya sudah familiar mau panggil dia, mau panggil dia. Lagi insya Allah ya. Sehat-sehat kita. Amin. Alhamdulillah. Usianya bener. Usianya berapa? Iya. Sehat ya. Alhamdulillah. Akan saya sehat. Bisa kilat punya gitu. Oke. Pamit ya. Oke.
Semangat Oh,